Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Abu Dhabi. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Biasanya seorang perawat ya, karena saya orang perawat. Nah ini beliau seorang peneliti. Beliau datang dari Wiener, Austria. Dapat kerjaan di sini sebagai peneliti di UAE University. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang gimana kerjaan di sini, bagaimana dia kok milih di sini, mungkin nanti bisa dibahas. Tapi saya ingin mengorek info tentang pengalaman beliau selama bekerja di Wiener, Austria. Untuk perkenalan, karena baru kita ketemu, silakan Pak Nugi, panggilannya beliau, memperkenalkan diri. Terima kasih banyak Pak Imam atas undangannya, saya merasa terhormat sekali. Nah, kebetulan saya memang saat ini sedang di UAE, di Abu Dhabi, dan sebelumnya saya bekerja di Austria sebagai peneliti di universitas di Boku University terkait tentang perencanaan transportasi. Di sana saya sudah bekerja selama 2 tahun, kemudian saya dapat peluang untuk bisa melanjutkan bekerja di United Arab Emirates. Oke, terima kasih. Bertemu Pak Imam. Terima kasih atas perkenalannya. Beliau Mas Nugi. Ya, ceritanya beliau sudah 2 tahun di Wiener, Austria, kemudian pindah ke sini. Sebelumnya saya ingin tahu nih Pak, motivasi kerja di luar negeri apa? Khususnya di Eropa dan khususnya kenapa memilih Wiener, Austria gitu. Oke, sebetulnya saya itu memang tertarik untuk bisa sekolah di negara berbahasa Jerman. Jadi sejak SMA saya sudah tertarik untuk bisa sekolah di negara berbahasa Jerman. Nah, waktu itu saya mencoba mendaftar beasiswa untuk dapat melanjutkan studi di negara-negara di Eropa. Jadi salah satunya waktu itu saya melanjutkan S3 saya di Switzerland. Selama 4 tahun saya di Swiss, dan kemudian ketika selesai saya mendapatkan peluang bekerja di Austria, di Wiener sebagai peneliti. Sebetulnya tidak ada motivasi khusus kenapa memilih Austria, tapi waktu itu pekerjaan yang saya dapatkan posisinya memang ada di Austria, jadi tidak ada motivasi khusus karena memang saya sudah tinggal di Switzerland berbahasa Jerman, dan kemudian saya pindah ke Austria yang memang juga berbahasa Jerman, jadi lebih ke itu ya Pak. Oke, berarti kalau yang saya tangkap tadi Austria itu berbahasa Jerman gitu ya? Berbahasa Jerman, betul Pak. Jadi Austria, jadi beberapa negara berbahasa Jerman, yang terutama yang berbatasan dengan Jerman sendiri itu berbahasa Jerman. Misalnya Swiss, ada bagian Swiss yang memang berbahasa Jerman. Kemudian Austria. Kemudian ada kota kecil namanya Liechtenstein, itu juga berbahasa Jerman. Bahasanya Austria sendiri apa? Bahasa Jerman. Bahasa Jerman? Iya. Cuma memang ada dialeknya, agak beda sedikit dialeknya. Misalnya dalam pengucapan kata-kata tertentu itu tidak dipahami oleh orang Jerman ataupun orang Austria paham bahasa Jerman, ada dialek khusus lah seperti kita di Indonesia. Gitu. Karena kita ini podcast spontanitas mau sholat Jumat ini, berarti langsung aja tutupin Pak. Ya. Suka duka, benefit dan keuntungan kerja di sana. Oke, sebetulnya di Austria sendiri Suka-sukanya dulu. Suka dukanya itu sangat banyak sebetulnya. Suka dukanya itu pertama, di sana itu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan itu sangat bagus. Jadi semua orang yang pengen melakukan studi ataupun punya anak, berkeluarga, itu pendidikan semuanya gratis. Kemudian dari sisi kesehatan, fasilitas kesehatan juga sangat bagus. Kemudian juga dari fasilitas transportasi, misalnya angkutan umum, itu memang sangat memadai. Jadi di sana tidak menggunakan mobil pun kita bisa dengan nyaman bekerja menuju arah tujuan perjalanan kita gitu. Tadi pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu mesti dari pajak gitu ya? Bisa dijelasin tentang khusus tentang pajak, gaji gitu, apa kalau boleh kisarannya berapa, kemudian pajaknya berapa, pajak, kenapa bisa sampai seperti itu, kan berarti ada sistem yang bagus di sana. Betul ya. Bisa dijelasin Pak? Iya, terima kasih banyak. Jadi sebetulnya di Austria itu pajaknya tuh progresif, jadi sampai 0 sampai 11.000 itu nggak ada pajak. Kalau penghasilan kita 0 sampai 11.000. Kemudian 11.000 euro. Iya. Oke, tidak ada pajak. Kemudian 11.000 sampai 25.000 ada 35%
pajak. 35%. Terus Oke. setelah itu ada sekitar 35 ke atas, sekitar 45 sampai 50%. Jadi ada bracket pajak. Jadi bagi setiap individu tuh beda-beda ininya pajaknya, tergantung penghasilannya. Nah, saya sendiri pajaknya itu kalau di rata-rata mungkin waktu itu sekitar 38%. 38%. 38% Dari total gaji dari gitu ya? total gaji kita. Kita bisa bayangin misal kita terima 4.000 euro, itu kita cuma terima mungkin 2.600 euro. Nah, Jadi hampir hilang hampir setengah. Hampir ya, ya setengah. ya. Tapi dengan itu banyak benefit lain, misalnya tadi pendidikan gratis, sekolah gratis, angkutan umum juga murah. Jadi di Wina itu untuk menggunakan angkutan umum di seluruh kota Wina, ada 23 zona di Wina, itu cuma membayar 33 euro atau sekitar 500.000. Jadi 500.000 sebulan kita udah Bisa kemana-mana. bisa kemana-mana dan nyaman, mudah dan nyaman. Oke. Kemudian dari sisi itu lain, ketika teman-teman misalnya bekerja di Wina, kemudian tiba-tiba pekerjaannya selesai kontraknya, itu juga ada tunjangan dari pemerintah daerah untuk mensupport teman-teman. Ada support dari pemerintah itu sebesar 60% dari gaji yang diterima neto sebelumnya. Oh, lumayan masalah besar ya ini. Masih- Jadi ini poin-poin penting kayaknya ini ya jadi kalau kita bekerja di sana udah dapat gaji berapapun gitu, Yes. kemudian kehilangan pekerjaan dengan alasan apapun, dapat support dari pemerintah 60% 60% dari gaji terakhir. dari gaji terakhir. Nah, ini poin yang bagus. Jadi teman-teman ayo coba ke Austria. Austria. Oke, lanjut. Jadi ada kesempatan kita untuk waktu untuk bisa mencari pekerjaan, misalnya pemerintah tetap support. Tapi di balik support itu mereka juga ngasih pendidikan buat kita, misalnya bahasa Jerman kita belum bagus. Kita dikasih kursus gratis untuk belajar bahasa Jerman. Jadi mereka support untuk itu. Nah, enak banget ya. Ini kalau di Indonesia gitu ya. Apa ya? Kehilangan kerjaan, nganggur, dapat gaji 60%, kemudian didukung support tambahan, keterampilan apa, atau misalnya kalau di Jerman dia bilo mengatakan pelatihan bahasa gitu ya. Pelatihan bahasa, ya. Dilatih pelatihan bahasa gratis kayak gitu Gratis, ya. betul. Semoga Indonesia nanti bisa seperti itu. Ya. Satu lagi sebetulnya yang paling benefit yang paling saya rasakan baik itu ketika membawa keluarga, segitu bawa istri, itu istri kita itu dikasih izin tinggal yang langsung boleh bekerja dimanapun. Beda dengan saya terima izin tinggal yang hanya boleh bekerja di perusahaan yang menerima saya selama 2 tahun. Saya tidak boleh apply ke perusahaan lain. Kalau misalnya apply ke perusahaan lain, visanya mesti ganti. Tapi kalau istri dikasih support bebas untuk bisa bekerja dimanapun, dan kemudian disupport juga bahasa Jermannya. Jadi pemerintahnya memang support kita untuk bisa tumbuh lah di negara tersebut. Masya Allah ya, Masya Allah. Eropa. Indonesia harus niru lah gitu Iya, ya, yang betul. positif-positif gitu ya. Positif, ya. Mumpung ada kaitannya dengan penghasilan itu, gajinya besar, pajaknya besar, Lebih besar. oke, kemudian harga-harga mungkin mahal juga ya. Jadi yang saya ingin tanya, biaya hidup di sana gitu. Biaya hidup, betul. Ah. Kalau biaya hidup sebetulnya kalau kita masak sih nggak begitu besar. Kayak misalnya kita bandingkan harga daging lah. Harga daging itu yang kualitas sangat bagus itu 13 euro. Atau sekitar 200.000 per kilogram harga daging. Kemudian harga ayam itu sekitar 100.000 per kilo. Jadi 100.000 itu yang dada khusus, dada ayam. Jadi itu 100.000. Jadi sebetulnya kalau kita masak sendiri, beli bahan mentah itu biayanya murah, Pak. Murah kayak gitu. Iya, betul. Tapi misalnya, secara total udah dapat gaji sekian, kemudian bisa saving berapa kayak gitu. Oh, gitu. Nah, itu maksudnya. Mungkin masih bisa saving 30-40%. Oke. 30-40% gitu masih bisa. Terus tentang pendidikan, sama anak tadi gratis gitu ya. Betul. Sampai universitas. Sampai universitas. Bahkan orang asing pun yang ke sekolah itu juga hampir gratis. Dulu ketika saya kuliah S3 di Swiss, itu
biaya kuliah saya selama S3 per semester itu cuma 60 Swiss franc atau 1,1 juta. Kalau kita Berapa banding ya? 1,1 juta rupiah per semester. Kalau kita bandingkan di Indonesia jauh lebih mahal ya. Oke. Oh ya, ini tadi sekilas tentang keuntungan-keuntungannya. Iya. Apa, dukanya apa? Yang nggak disukai di sana atau yang bikin kesel atau nggak bikin betah kayak gitu? Iya. Apa ya? Mungkin kalau sisi duka ya kita susah cari makanan halal, mungkin susah iya, cari satu, makanan halal. iya. Terus kita mungkin rindu sama keluarga untuk bisa pulang itu jauh, mungkin penerbangan mungkin masih sampai 18 jam. Kalau di Abu Dhabi kan cuma sekali flight doang ya Pak ya. Kalau di sana kita transit dulu ke Abu Dhabi, terus itu mungkin suka dukanya ya. Kemudian juga dari sisi mungkin kalau yang baru pindah merasakan musim dingin, mungkin juga cuacanya mungkin bisa jadi masalah juga karena cukup dingin, bisa dibawa -10 misalnya. Minus Iya, 10 salju gitu ya. lebih ke salju itu. Oke. Coba-coba tentang iklim, bisa iklim. diceritakan lebih detail Oke. lagi itu. Jadi- Kalau musim dingin berapa, musim panas berapa, Oke. kehidupan sehari-harinya saat itu gimana? Oke, Gitu. kalau di musim dingin sebetulnya paling dingin saya dulu sempat -15 kayaknya, pernah ngerasain sampai -15. Kalau di musim panas sebetulnya sampai 28 derajat, cukup panas juga Pak. 28 derajat. Nggak, saya tertarik musim dinginnya. -15 itu salju. Rumah di kawah salju atau enggak? Atau Iya, salju kemungkinan. kita bisa keluar jalan-jalan gitu? bisa keluar. Sebetulnya kalau kita pakai jaket 3 lembar gitu sih biasa-biasa aja sih, nggak begitu kerasa ya, karena kalaupun kita dalam ruangan sendiri, di ruangan itu juga pendinginnya juga udah sangat bagus lah di sana. Kalau pas musim Pemanasnya, pemanasnya, maksudnya. iya, iya. Pemanasnya. Kalau saya kepengen ke Austria itu pengen lihat salju. Nah, kalau sehari 2 hari mungkin seneng lah. Kalau Seneng. itu musim dingin Oh berapa iya, lama? ya bisa itu sampai 2 bulan. 2 bulan. Tapi kota Wina sendiri nggak terlalu banyak saljunya sebetulnya. Jadi mungkin sekitar 1 hari 2 hari, terus kemudian udah cuacanya udah nggak salju lagi gitu. Yang paling seneng kerja di sana apa, Pak? Sejak di sana mungkin yang berbeda di kita mungkin itu administrasi. Pekerjaan administrasi itu memang kita hampir nggak sentuh. Jadi kita hanya fokus pada penelitian kita, pekerjaan kita sehari-hari yang memang ke arah kontennya, bukan ke arah yang administratif. Lebih ke situ ya Pak. Oke, kita kan orang Indonesia. Ada beda budaya gitu kan. Ada kita mohon jelaskan tentang benturan budaya atau cultural shock kayak gitu. Apa yang buat itu kita terbelalak di sana, oh nggak cocok di Indonesia, kemudian kayak gitu. Ada nggak? Sebetulnya kultur shock sih mungkin nggak begitu kerasa kalau bagi saya ya waktu itu ya. Cuma mungkin dari sisi makanan, kemudian juga jumlah Muslim juga lumayan banyak di Wina Pak. Jadi sekitar tempat saya tinggal itu berjalan 15 menit tuh ada sekitar 3 masjid. Jadi mereka melihat Muslim, misalnya kita berjilbab ataupun bercadar, bahkan ada juga di dalam kereta. Jadi kayak Aman gitu, aman aja, nggak ada. Kayak gitu ya. Nggak ada, mungkin ada kasus-kasus kecil, cuma bisa dibilang nggak ada lah sebetulnya. Adakah perbedaan pekerja asing dan pekerja lokal Dari yang sisi- mencolok kayak gitu? Oke, sebetulnya di sana itu kalau dari sisi kita misalnya dari Indonesia, terus ada teman dari lokal, nggak ada di sana perbedaan gaji yang mencolok. Rata-rata sama sesuai standar. Jadi ketika di sana itu mendaftar itu langsung jelas kita tuh penghasilannya berapa. Kemudian nggak ada perbedaan antara orang lokal ataupun orang asing terkait gaji. Jadi memiliki standar yang sama. Dengan kualifikasi yang sama, gajinya sama dengan orang sana Sama kayak dengan gitu orang ya. sana. Oke, Pak, tantangan yang itu ketika pertama kali bekerja di sana itu Tantangan. apa gitu, kemudian gimana mengatasinya kayak gitu? Oke. Sebetulnya kalau dari saya sendiri, dari sisi tantangan, nggak begitu ada sebetulnya, karena yang penting kita
sesuai dengan target yang diminta. Jadi target-target tertentu dan pekerja pun fleksibel, Pak. Jadi kayak mereka itu sangat mementingkan namanya work-life balance. Jadi nah iya ini penting ini. itu yang jadi misalnya udah kerja 8 jam, udah nggak ada lagi lembur itu diharapkan nggak ada. Dan image misalnya kita kalau di Indonesia mungkin kalau kita kerja lembur sampai 10 jam, 12 jam mungkin dibilang rajin ini. Kalau di sana tuh nggak boleh gimana? Nggak boleh atau kelihatannya berarti dia nggak bisa memanage waktunya untuk bisa selesai. Ini poin. Iya, jadi ya 8 kita kerja 10 jam, 12 jam itu bukan berarti kita rajin, berarti kita nggak bisa manage pekerjaan kita dalam waktu dalam 40 efektif. Jam, betul. Kayak gitu. Bagus ini. Oke. Peluang pengembangan karir di sana gimana untuk yang sustainable itu? Misalnya saya kerja di sana nanti kontrak 2 tahun setelah itu udah ada lagi atau bisa nggak ada kita mengembangkan diri di sana kayak gitu? Karir kita terutama. Sangat bisa sebetulnya. Tergantung dari topik kita, keahlian kita, asalkan peluang kita itu atau kemampuan kita itu sama, sebetulnya peluangnya sangat besar. Tapi kalau kita bisa menguasai bahasa lokal, khususnya kalau di Austria, Jerman itu kita bisa bahasa Jerman, peluangnya makan lebih tinggi lagi. Bisa lebih besar lagi peluang untuk kita bisa sustain ya. Oh, menarik gitu ya. Teman-teman ya untuk yang pengen ke Eropa, pokoknya banyak sekali keuntungan di sana. Betul. Dari work life balance, dari gaji, cuma pajaknya tinggi, tapi nanti kembali ke kita juga sih. Seperti kita kehilangan kerjaan, kita dapat support gitu. Kemudian dari pendidikan, anak-anak kita, keluarga kita bisa dapat kerja dan ya free betul. Untuk pendidikan. Betul. Ya jadi lumayan lah. Jadi ya kalau di Indonesia susah-susah ada alternatif di sana gitu dan cukup baik juga kayak gitu. Oke. Nah, ini udah bekerja di sana 2 tahun, kemudian kok sekarang pindah ke UAE atau mungkin bisa dijelaskan kenapa kok memilih UAE? Mungkin ada diterima di tempat lain, kenapa pertimbangannya gitu? Iya betul. Sebetulnya saya kan saat ini emang masih domisili di Wina, jadi emang domisili saya di Wina dan ada pekerjaan di UAE yang memang sesuai dengan bidangnya, passion saya, bidang saya, tetapi sesuai dengan passion saya dan beliau atau tempat ini membolehkan saya untuk bekerja jarak jauh. Sebetulnya itu pertimbangan pertama. Kemudian saya juga ada opsi lain sebetulnya waktu itu di Kanada. Cuma pertimbangannya di Kanada itu jauh. Kalau saya dari Wina ke UAE kan cuma 5 jam penerbangan. Kalau kita ke Kanada, saya masih butuh 18 jam. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, kita butuh 35 jam. Jadi kayak habis di ongkos mungkin. Habis di udara. Iya. Sedangkan di UAE ini sangat strategis betul di tengah-tengah di antara Indonesia di antara Eropa. Jadi sangat UAE Wina berapa jam? 5 jam. 5 jam. 5 jam flight. UAE Indonesia 8 jam. 8 jam. Jadi di tengah-tengah. Oke. Berarti cocok pas gitu ya. Cocok banget ya. Oke. Nah, di Wina kan tadi minus 15. Datang ke sini dapat 50 derajat gimana tuh kesannya tuh pertama kali? Saya pertama kali kan ke sini sempat bulan Juni, Pak. Waktu itu suhu sampai 48 derajat. 48 ya. Itu beneran saya hari itu juga saya rasanya pengen pulang. tapi setelah masuk bulan Agustus ini, itu nyaman banget sebetulnya. Suhunya itu nyaman sebetulnya sampai September ya, bulan September ya. Oktober, November nanti itu dingin ya, kayak di Indonesia dan udaranya bersih. Masih nyaman sebetulnya. Cuma di bulan Mei sampai Juli itu aja, Pak ya. Kayak Juni sampai Agustus ya. Juni, Juli, Agustus itu puncaknya. Betul. Oke. Komunitas orang Indonesia di sana banyak? Di sana banyak. Jadi di sana komunitas Indonesia banyak, terutama yang Muslim itu ada masjid khusus, masjid namanya Wapena, masjid pengajian warga Indonesia di Wina. Di sana ada masjid Indonesia, terus juga kalau kita mau ke masjid lain juga banyak. Jadi komunitasnya juga bagus. Ya, saya kan perawat. Betul. Pernah ketemu perawat di sana, Indonesia?
Saya sebetulnya nggak kenal secara personal, tapi saya tinggal di samping rumah sakit. Tapi ada teman saya yang jadi perawat di Jerman, Pak. Jerman. Di Jerman, Pak. Enggak di Wina. Di Wina saya nggak Enggak. ada teman. Seberapa besar sih Wina itu, Austria itu? Austria itu sebetulnya ukurannya berapa ya, Pak ya? Kalau dari sisi Penduduknya, jumlah penduduknya sekitar 10 juta. 10 juta. Sama dengan UAE. UAE. Iya, Gitu ya. sama dengan Negara UAE. kecil tapi ya. Iya. Tapi ukuran negaranya lebih besar dari Swiss. Swiss 10 juta juga. Tapi lebih besar deh. Mantap lah ini. Saya kehabisan pertanyaan nih. Mungkin ada yang ditambahkan dari sisi Pak itu untuk memotivasi teman-teman Oh iya. biar jangan ada ngubek-ngubek Indonesia terus. Coba biar teman-teman atau bertambah wawasan. Mungkin Terima kasih. saran, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Imam. Saya membuat sebuah gerakan yang teman-teman bisa follow di @metaplus.id. Metaplus.id. Metaplus ya. Jadi kita mau mensupport anak-anak Indonesia yang pengen melakukan studi di luar negeri. Mungkin ini salah satu cara teman-teman untuk sekolah di luar negeri dan kemudian teman-teman akhirnya bisa memperoleh pekerjaan di luar negeri. Mungkin itu jadi salah satu wadah yang kami coba buat di metaplus.id. Beliau membuat suatu company atau Metaplus ya. Mungkin nanti kayak Facebook itu kan Meta juga nih. Semoga sukses Pak. Jadi intinya membantu teman-teman yang pengen belajar ke luar negeri. Ya, kemudian memberikan bimbingan gitu. Bimbingan juga, mentorship untuk mereka bisa melakukan studi. Sebetulnya nggak hanya di coaching untuk mendapatkan scholarship, tapi kita juga fokus di data science, ilmu-ilmu terkini yang banyak dibutuhkan oleh company-company di dunia. Oh, mantap lah ya. Insya Allah. Jadi silakan ikuti Metaplus, nanti di sana banyak informasi gitu. Karena kita mau sholat Jumat, ini jadi apa pesan terakhir lah untuk teman-teman di Indonesia itu apa, Pak? Saya rasa pesan-pesan saya untuk teman-teman di Indonesia tetap berusaha, karena apapun yang diinginkan atau dicita-citakan itu mesti diperjuangkan. Jadi teman-teman mesti aktif mencari informasi kalau memang pengen ke luar negeri, aktif bertanya, dan juga mau berusaha mengejar mimpinya. Saya rasa itu ya Pak. Terima kasih Pak Nugi untuk waktunya yang sangat singkat. Insya Allah nanti kalau banyak yang tertarik silakan komen, tanya-tanya, nanti beliau sering datang ke sini dan kita akan jawab mungkin secara langsung, dan bisa di komen atau bisa follow kami di metaplus.id dan di channel saya Imam Handoko Kurniawan. Terima kasih Pak Nugi atas sharing ilmunya, waktunya juga. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang menyaksikan video hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.